Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan saya Dewi Widniani, perwakilan dari kelompok SGD 4, yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu SGD 1 keperawatan bencana terkait dengan faktor risiko dan potensi bencana di wilayah Bali dan Indonesia. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok SGD 4. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Jadi, untuk kelompok kami, yaitu kelompok SGD 4, akan membahas terkait dengan faktor risiko dan juga potensi bencana yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Indonesia merupakan daerah yang sangat menarik, di mana kita tahu bahwa Indonesia memiliki wilayah paparan benua yang sangat luas, yaitu paparan Sunda dan juga paparan Sahul. Selain itu, Indonesia juga memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika dan bersalju alami. Dua jalur gunung api besar dunia juga bertemu di Nusantara, dan beberapa jalur pegunungan lipatan dunia saling bertemu di Indonesia. Tidak hanya memiliki daerah yang menarik, Indonesia juga memiliki risiko bencana alam yang tinggi. Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi dikarenakan posisi geologis dan juga geografis Indonesia. Jika kita lihat dari geologis, Indonesia berada pada pertemuan empat lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, yang akan menjadikan Indonesia ini rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Nah, sedangkan jika kita lihat letak Indonesia secara geografis, Indonesia ini berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudra dan dua benua, yang membuat wilayah Indonesia akan rawan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, dan abrasi, yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Di Indonesia bagian timur sendiri, untuk frekuensi terjadinya tsunami bisa dikatakan cukup besar, karena tatanan tektonik di daerah Indonesia bagian timur menyimpan potensi tsunami yang cukup besar, di mana kita tahu bahwa tsunami sebagian besar disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut dan juga dapat dipicu akibat tanah longsor di dasar laut. Nah, akibat dari letusan gunung api di dasar laut akan menyebabkan memicu terjadinya tsunami, benda-benda langit, ledakan nuklir, dan juga sumber pembangkit lainnya. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, untuk penyebab tsunami itu biasanya disebabkan oleh gempa bumi, yang mana kejadian gempa dapat memicu terjadinya longsor di bawah laut. Karena seringnya terjadi tsunami di Indonesia, itu akan memberikan bahaya bagi komunitas masyarakat di wilayah pesisir pantai, sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu berupa kematian, kehancuran, sarana dan prasarana yang juga ikut hancur, dan kehilangan harta benda. Bahkan dapat mengakibatkan gangguan perekonomian hingga mengakibatkan gangguan psikologis seperti trauma. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Untuk tujuan umum yaitu untuk mengetahui potensi bencana yang ada di Indonesia. Untuk tujuan khusus yaitu untuk mengetahui faktor risiko bencana di bagian Indonesia Timur dan juga untuk mengetahui potensi bencana di bagian Indonesia Timur. Untuk manfaatnya bagi mahasiswa sendiri yaitu untuk mengetahui potensi dan faktor risiko bencana di Indonesia bagian timur sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Selain itu juga bisa dijadikan masukan bagi mahasiswa terkait dengan tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai potensi dan faktor risiko bencana di Indonesia bagian timur. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan kajian faktor risiko dan potensi bencana. Dilihat dari definisinya, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana itu ada karena bahaya alam dan karena bahaya ulah manusia. Untuk bahaya karena ulah manusia itu dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi, hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, penurunan kualitas lingkungan, dan kerentanan yang tinggi dari masyarakat. Untuk potensi bencana yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, itu bisa dikatakan cukup berpotensi atau rawan bencana,
seperti misalnya gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrim, serta gelombang ekstrim atau abrasi. Untuk gempa bumi sendiri, itu dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu gempa yang berasosiasi dengan penunjaman lempeng, gempa akibat patahan yang bergerak, dan gempa vulkanik. Sebagian besar gempa di Indonesia ini biasanya dikategorikan atau digolongkan ke dalam gempa tektonik. Gempa tektonik yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, yaitu contohnya Papua, itu dipengaruhi karena wilayah yang ditempati oleh 3 jalur besar gempa bumi. Ini merupakan sumber yang sudah kami dapatkan, yaitu jurnal terkait potensi bencana dan faktor risiko yang ada di wilayah Indonesia Timur. Untuk yang pertama, yaitu kami mendapatkan jurnal yang membahas terkait potensi bencana dan tingkat risiko gunung api Dukona di Kabupaten Halmahera Utara. Yang kedua yaitu potensi bencana dan tingkat risiko gempa bumi di Jayapura. Yang ketiga yaitu potensi bencana dan tingkat risiko tsunami di Maluku Utara. Yang keempat yaitu potensi bencana dan tingkat risiko abrasi pantai di Papua Barat. Dan yang kelima yaitu potensi bencana dan tingkat risiko tsunami di Papua Barat. Baik, terkait dengan sumber jurnal pertama yang kami dapatkan, yaitu mengenai potensi bencana dan tingkat risiko gunung api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara. Jadi kita tahu Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Utara ini selain memiliki sumber daya alam yang menjamin kehidupan masyarakat, juga memiliki potensi terjadinya bencana yang membahayakan. Kabupaten Halmahera Utara ini memiliki potensi terjadinya beberapa bencana, seperti misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, abrasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah penyakit, dan konflik sosial. Nah, untuk gunung api Dukono merupakan gunung api aktif yang terdapat di Halmahera Utara, Maluku. Kondisi gunung api Dukono ini mengalami peningkatan tiap tahunnya, baik itu dari segi aktivitas maupun penyebaran abu atau awan panas. Saat ini, status gunung api Dukono ini masih berada pada level waspada, yaitu level kedua dari 4 level gunung api. Nah, berdasarkan pada jurnal yang kami dapatkan, yaitu berjudul Analisis Potensi Bencana dan Penilaian Risiko Gunung Api Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, ini menyatakan bahwa tingkat risiko bencana Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam kategori tinggi untuk ancaman hujan abu dan lontaran batu pijar, serta tergolong sedang dan rendah untuk ancaman hujan abu lebat, awan panas, dan gas beracun. Baik, untuk sumber jurnal kedua yang kami dapatkan yaitu terkait dengan potensi bencana dan tingkat risiko gempa bumi di Jayapura. Bencana alam gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi secara tepat kejadiannya, dan fenomena ini dapat menimbulkan kerugian jika kekuatan dalam jumlah yang besar. Di Provinsi Papua di timur wilayah Indonesia itu memiliki potensi mengalami gempa bumi, di mana frekuensi gempa bumi yang terjadi di wilayah kota Jayapura itu tergolong cukup tinggi dan sering terjadi. Kita tahu kurun waktu 14 tahun terakhir pada periode 2000 sampai dengan 2014 dapat dilihat bahwa tercatat sebanyak 607 kejadian gempa yang mengguncang kota Jayapura. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya gempa di wilayah kota Jayapura, seperti struktur tatanan tektonik di daerah Jayapura yang seirama dengan struktur tatanan tektonik pada wilayah Papua secara keseluruhan. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan jika terjadi pergeseran lempeng tektonik di wilayah satu, maka wilayah yang lain akan terkena karena strukturnya yang seirama. Kemudian faktor kedua yaitu karena wilayah Papua terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik yang bergerak dari utara relatif ke arah barat dan menyusup di lempeng India Australia, yang mana kita tahu bahwa lempeng tersebut menyusup di wilayah lempeng Eurasia di sebelah Papua Barat. Berikut dalam PPT juga saya cantumkan link video mengenai berita gempa bumi yang terjadi di Jayapura yang dapat dilihat oleh teman-teman untuk kelanjutannya.
Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan jurnal ketiga yang kami dapatkan mengenai potensi bencana dan tingkat risiko tsunami di Maluku Utara. Jadi Maluku Utara ini juga dapat dikatakan sebagai daerah yang rawan terkena tsunami. Berdasarkan dengan jurnal atau sumber yang kami dapatkan, di sini dikatakan bahwa beberapa indikator mengenai analisis risiko bencana tsunami digunakan dalam penelitian ini. Jadi, analisis bahaya yang digunakan itu untuk mengklasifikasikan wilayah penelitian yang dibagi ke dalam masing-masing batas administrasi desa terhadap kemungkinan terjadinya tsunami. Nah, indikator dari faktor bahaya yang mempengaruhi yaitu indikator ketinggian dan indikator jarak dari pantai. Perencanaan wilayah pesisir berbasis mitigasi untuk bencana tsunami di kawasan pesisir pantai Kecamatan Sanana ini dapat dikelompokkan menjadi 2 poin besar. Yang pertama yaitu upaya mitigasi struktural, seperti misalnya rencana reklamasi pesisir pantai untuk pembuatan zona penyangga. Dan juga poin yang kedua yaitu upaya mitigasi non-struktural, seperti membuat kebijakan tentang mitigasi bencana alam secara umum dan mitigasi bencana tsunami secara khusus. Misalnya seperti kebijakan tentang tata guna lahan, tata ruang, zonasi kawasan pantai yang aman bencana, serta kebijakan tentang standarisasi bangunan di zona rawan tsunami, serta infrastruktur sarana dan prasarana yang tahan terhadap bencana tsunami. Tidak lupa juga pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami, pengembangan sistem peringatan dini adanya bahaya tsunami. Untuk sumber jurnal yang keempat yang kami dapatkan, yaitu terkait dengan potensi bencana dan tingkat risiko abrasi di pantai Papua Barat. Provinsi Papua Barat terdiri dari 13 kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk sekitar 9.015.361 jiwa. Wilayah Papua Barat secara geologi terletak di antara 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia. Ancaman bencana alam di wilayah Papua Barat itu ada seperti misalnya gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, lahan, serta gelombang ekstrim atau abrasi. Nah, pada jurnal yang kami dapatkan dengan judul Penguatan Program Lanjutan Pulau Tangguh Bencana Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Arar, Provinsi Papua Barat, di sini dijelaskan bahwa Kampung Arar mempunyai kampung kecil yang kawasan laut membuat tempatnya rentan terkena bencana, terutama tsunami dan abrasi, sehingga membutuhkan hutan mangrove yang terjaga dengan baik untuk mengurangi risiko bencana, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan penghasilan bagi masyarakat setempat, serta relawan yang memiliki keterampilan dalam hal mitigasi bencana. Baik, untuk jurnal terakhir yang kami dapatkan yaitu terkait dengan potensi bencana dan tingkat risiko abrasi di Papua Barat. Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertemu dengan lempeng Eurasia di Indonesia bagian barat. Sementara di Indonesia bagian timur, 3 lempeng tektonik berbenturan satu dengan yang lain. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra India, dan Samudra Pasifik. Secara tektonik, Provinsi Papua termasuk ke dalam klasifikasi aktivitas tektonik yang sangat aktif, yaitu dengan adanya zona subduksi di sebelah utara pantai Papua dan adanya sesar atau patahan besar. Wilayah Papua ditempati oleh 3 jalur besar gempa bumi, yakni zona pertemuan lempeng Pasifik dan Papua Nugini yang kompleks, jalur pertahanan Sorong, dan patahan Tarera Aiduna. Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudra. Dengan wilayah yang sangat luas dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya.
Provinsi Papua Barat mempunyai potensi tinggi terhadap bencana tsunami, di mana hampir semua pantai yang mengelilingi Papua Barat berpotensi untuk terjadi bencana tsunami, mengingat bahwa sumber gempa penyebab tsunami bisa berasal dari perairan bukan hanya wilayah Papua Barat, tetapi juga dari perairan di sekitarnya termasuk di luar Indonesia itu sendiri. Pantai yang relatif datar dan berupa teluk akan mempunyai potensi sangat tinggi. Bentuk teluk akan mempercepat pergerakan gelombang tsunami akibat penyempitan daerah, sehingga akan berdampak lebih parah dibandingkan dengan pantai yang relatif panjang. Potensi bahaya tsunami di Papua Barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 zona, yaitu zona bahaya tinggi, zona bahaya sedang atau sedang atau aman, dan zona bahaya rendah. Baik, dari hasil penjelasan yang sudah saya sampaikan, jadi dapat disimpulkan bahwa bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi dikarenakan posisi geologis dan geografis Indonesia. Secara geologis, Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik, yang menjadikan Indonesia rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Sedangkan kondisi geografis Indonesia yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudra dan dua benua, ini akan membuat wilayah Indonesia rawan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, abrasi yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari SGD 4 terkait dengan faktor risiko dan potensi bencana yang ada di wilayah Indonesia Timur. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi dan terima kasih.